Kejadian 38 ayat 26, Yehuda jelas berkata, "Ia lebih benar daripada aku." Ini adalah ayat kunci dari kisah yang saya beri judul Selendang yang Membenarkan. Ya, ini kisah Tamar, seorang yang saya sebut emansipator wanita pertama di Alkitab. Wow, ada kata selendang, ini adalah simbol dari tindakan Tamar, dan membenarkan, ini adalah kata kunci dari pengakuan Yehuda, mertuanya sendiri. Kita akan membahas tentang restorasi martabat perempuan. Inilah inti kisah Tamar, emansipator wanita pertama yang ditindas tetapi ditinggikan Tuhan. Saudara, saya mau membahas Tamar dari latar belakangnya. Dia menantu Yehuda, dia janda yang dipinggirkan. Di dunia patriarkal Israel kuno, janda tanpa anak adalah kategori sosial paling rapuh karena tidak punya pewaris, rentan miskin, tidak punya pelindung, rentan disalahgunakan, seluruh masa depan bergantung pada keluarga suami. Wow, Tamar disia-siakan, ditelantarkan Yehuda, mertuanya. Suami pertama dan Onan mati dan mereka menyia-nyiakan Tamar. Selah tidak pernah diberikan pada Tamar. Tamar terjebak di antara hukum yang tidak dipatuhi dan tradisi yang meminggirkannya. Ya, budaya Levirat. Hukum Levirat bukan hanya tradisi tapi sistem perlindungan perempuan sebenarnya, tetapi disia-siakan untuk Tamar tidak dipenuhi. Yehuda menolak menjalankan kewajiban ini dan Tamar hanyalah korban yang disalah mengerti, dianggap aib karena mungkin dicurigai sebagai black widow, janda gelap. Dia bisa dikatakan korban sistem dan dia menggunakan selendangnya. Inilah simbol identitasnya, di mana keadilan Allah dan pemulihan Allah bekerja. Tahukah Anda, dalam budaya timur dekat kuno, selendang dapat menjadi simbol kesopanan, kedukaan, atau penyamaran yang menutupi wajah, yang artinya menyembunyikan identitas demi melindungi diri. Dan Tamar menjadikan selendang alat legal untuk memulihkan keadilan, memperjuangkan haknya. Wow, ini bukan tipu muslihat murahan. Ini strategi budaya untuk menyingkapkan kebenaran. Saudara, dari kisah Tamar, akhirnya Yehuda berkata, "Dia, Tamar menantuku itu lebih benar daripada aku." Dibutuh hati yang besar untuk mengakui kebenaran orang yang mungkin bisa kita tutupi. Saudara, kalimat Yehuda bukan sekedar pengakuan, ini deklarasi hukum, legitimasi moral bagi Tamar, dan pemulihan martabat Tamar, janda yang dipinggirkan dan disia-siakan, dan selendang yang menyembunyikan wajahnya justru membuka wajah kebenaran Yehuda. Saudara, di sini saya akan membahas bagaimana ada 3 pesan rahasia di balik selendang. Yang pertama, selendang kebenaran. Tuhan membela perempuan yang ditindas. Bahkan ketika dunia salah memahami mereka. Tamar bertindak bukan karena pemberontakan, tapi karena kebenaran Levirat yang diabaikan mertuanya Yehuda. Dan Tuhan akan berpihak pada yang benar, bukan yang kuat. Perempuan bukan objek, mereka agen kebenaran, baik dalam keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Integritas lebih tinggi dari opini manusia. Yang kedua, selendang keberanian. Inilah rahasia selendang Tamar yang kedua, keberanian. Ketika jalan hukum buntu, iman akan memberi kreativitas moral. Tamar berani bertindak di dalam budaya, bukan di luar batas. Dia melakukan tindakan berani yang tetap berada dalam kerangka moral Levirat. Saudara, mari siapapun kita boleh mempertahankan hak kita. Berani bukan melawan laki-laki atau gender manapun, tapi berani adalah memulihkan keadilan. Saudara, rahasia selendang yang ketiga adalah selendang pemulihan. Tahukah Anda? Allah memakai perempuan yang dianggap tidak layak untuk melahirkan pemulihan besar. Tamar masuk ke jalur Mesias. Dia memulihkan garis Yehuda. Dia dipakai untuk memulai cerita penebusan. Tahukah Anda, luka masa lalumu bukanlah akhir. Karena Tuhan bisa mengubah aib menjadi warisan ilahi. Saudara,
Kebenaran tidak dapat dibungkam bahkan oleh selendang. Ketika manusia menolakmu, Tuhan yang akan memulihkanmu. Selendang Tamar bukan hanya untuk menyembunyikan wajahnya, tapi menyingkapkan keadilan Allah. Saudara, dari sini kita belajar banyak dari Tamar. Saya sangat diberkati dengan kisah ini. Dari sini kita belajar, siapapun kita boleh bersuara ketika diperlakukan tidak adil. Martabat kita tidak ditentukan oleh manusia, karena Tuhanlah yang akan memulihkan masa depan yang hilang. Keluarga Kristen, kita semua orang percaya harus belajar dari kesalahan Yehuda. Karena kita semua dipanggil untuk membela yang lemah. Tamar dengan selendangnya, maka disingkapkanlah kebenaran, keberanian, dan pemulihan. Saudara, panggilan bagi kita semua, jadilah orang yang berdiri dalam kebenaran. Dan berdoalah untuk pemulihan bagi siapapun yang mengalami luka batin. Saudara, mungkin kita sering disalahpahami, tapi kita belajar dari ketegaran Tamar. Sapu tangan dipakai untuk menutup mukanya saat menangis, tetapi juga dipakai untuk menghapus air mata orang lain. Selendang Tamar mungkin awalnya disalahpahami sebagai penyamaran cabul, tapi sebenarnya disinilah alat pemulihan, rahasia di balik selendangnya. Saudara, kebenaran yang tersembunyi itu seperti lampu kecil yang ditutup gelas. Cahayanya tetap menekan dari dalam, seperti Tamar yang menutup diri dengan selendang, tetapi kebenaran akan tetap menembus keluar. Dan bila kita melihat kecerdikan Tamar, dia tidak gegabah, dia punya strategi dengan tanda bukti, cincin, kalung, tongkat. Ini seperti KTP di zaman kuno. Tamar tidak membawa kekuatan fisik, tetapi dia membawa kebenaran dengan hikmat, saudara. Inilah selendang yang membenarkan. Kita belajar dari Tamar, saudara. Dia bukan pendiam, dia bukan pasif, dia bukan korban yang terbakar. Dia adalah sosok yang dipandang karena dibela Tuhan. Saudara, semua berawal dari selendang sebagai strateginya. Selendang yang membenarkan. Dari perjalanan Tamar, Tamar menunggu dan menunggu lalu diabaikan. Dia tidak memberontak tapi dia mencari keadilan. Dia cukup strategis dalam merencanakan apapun. Sampai ada kalimat puncak Yehuda, dia lebih benar daripada aku. Ketika Yehuda sendiri ingin menghukum dia, Tamar menunjukkan bukti. Dan inilah yang mengubah semuanya. Saudara, ketika Anda tidak menyerah, hukum yang tidak adil akan diubah menjadi hukum yang adil. Ada pengakuan hukum karena siapapun berhak melakukan yang membuktikan kalau dia benar, saudara. Dan di sini kita melihat bagaimana terjadi pengakuan hukum. Tamar berhak melakukan apa yang dia lakukan, pengakuan moral. Yehuda yang salah, bukan Tamar. Dan pengakuan teologis, Allah membenarkan Tamar. Selendang yang menutupinya menyingkapkan kebenaran Yehuda. Kita belajar selendang kebenaran, bahwa kebenaran Tuhan lebih tinggi daripada sekedar opini manusia. Tamar tidak membalas dengan kebencian, tapi menuntut keadilan melalui cara yang berlaku dalam budaya. Kebenaran tidak bisa dibungkam oleh suara yang lebih kuat. Saat kebenaran tidak dilihat manusia, Tuhan tetap menyaksikannya. Perempuan, jangan takut bersuara untuk keadilan. Dan gereja harus membela yang benar, bukan yang kuat. Membela yang lemah, bukan yang berkuasa. Selendang kebenaran itu seperti iman yang melahirkan kreativitas moral ketika jalan hukum ditutup. Tamar menolak menjadi korban yang diam. Dia bertindak dengan bijak, bukan nekat. Dia bergerak dalam kerangka hukum Levirat. Saudara, dalam keluarga mungkin Anda harus berhak memperjuangkan kebenaran yang Anda tahu itu benar. Keberanian itu bukan memberontak, tetapi menyelamatkan masa depan. Dan Tuhan menghargai inisiatif iman. Selendangnya juga adalah selendang pemulihan.
Allah memulihkan martabat perempuan yang diremehkan. Tamar akhirnya melahirkan Peres, leluhur Kristus. Dari perempuan yang awalnya disalahpahami, justru lahir jalur Mesias. Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah akan memakai siapapun yang disakiti, yang tidak menyerah dengan keadaan. Masa lalumu bukan hukuman, tapi bahan pemulihan. Setiap lukamu ada dalam catatan hati Allah, dan Tuhan memakai yang dipinggirkan untuk membawa keselamatan.